Pengetahuan anak akan pengasuhan itu bersifat mutlak. Artinya, wajib bagi orang tua atau pengasuh memberikan pengasuhan. Pengasuhan akan sangat menentukan arah hidup anak. Orang tua bertanggung jawab akan masa depan anak. Juga karakter dan masa depan anak dipengaruhi oleh pengasuhan orang tua atau pengasuhnya. Maka keterampilan orang tua dalam pengasuhan menjadi sangat penting. Mari kita kenali beragam pola pengasuhan dan dampaknya bagi anak. Saya perkenalkan pola pengasuhan otoriter. Pola pengasuhan otoriter itu adalah pengasuhan di mana orang tua memegang kendali penuh terhadap anaknya. Anak harus taat, harus patuh, tidak boleh bertanya mengapa. Pertanyaan hanya akan menambah ketatnya kendali kepada anak. Orang tua yang otoriter itu biasanya membuat standar atau ukuran yang dia kenakan pada anaknya. Misalnya, kamu harus lulus dengan nilai sekian. Kamu harus masuk ke SMA favorit A atau B atau C. Kamu harus masuk jurusan ini. Kamu harus begini, harus begitu sesuai dengan aturan orang tua. Sementara anak-anak belum tentu mampu memenuhinya. Karena anak-anak itu kan unik. Dia punya cita-cita sendiri, punya harapan sendiri yang tidak pernah diberi ruang oleh orang tuanya. Orang tua membuat serangkaian standar secara sepihak dan berusaha supaya anaknya melakukan standar-standar itu serta memberikan hukuman saat anak melanggar aturan tanpa kompromi. Secara mental emosional, orang tua cenderung terpisah dengan anak. Hubungan dengan anak sebatas kendali tersebut tidak ada kehangatan. Bahkan mungkin tidak ada kelekatan. Apalagi pada zaman sekarang, di mana anak-anak selalu mampu mempertanyakan alasan sebuah aturan atau standar-standar yang dibuat sepihak. Pola pengasuhan otoriter ini sangat merugikan anak. Anak cenderung menarik diri, tidak percaya pada orang tua, bahkan pada orang dewasa lain. Tidak mau berkomunikasi dengan orang tua, menjadi lebih agresif dan tidak mendapatkan motivasi hidup yang baik. Ini pun dapat menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Maka kalau Anda di lingkungan menemukan anak-anak yang sangat agresif atau mungkin sangat minder, bisa jadi ini karena produk pengasuhan yang otoriter. Berikutnya adalah pola pengasuhan permisif. Ini kebalikan dari pola pengasuhan otoriter. Pola pengasuhan permisif ini, orang tua menekankan anak untuk bebas mengekspresikan diri dan bebas mengatur diri sendiri. Orang tua membuat sedikit permintaan dan membiarkan anak untuk memonitor aktivitas mereka sendiri sebanyak mungkin. Ketika orang tua harus membuat aturan, mereka akan menjelaskan alasannya kepada anak dari sudut pandang orang tua. Orang tua seringkali menerima semua perilaku yang tidak baik dari anak dengan alasan maklumlah masih anak-anak, jarang menghukum anak. Mereka cenderung hangat, tidak terlalu mengontrol dan juga tidak terlalu menuntut. Orang tua yang permisif itu pada umumnya anak-anak senang ya, dia merasa bahwa bapak ibuku baik kok, dia maklum dengan keadaan diriku. Misalnya, orang tua itu membiarkan anaknya bermain gadget di kamar sendirian sepanjang hari. Tidak pernah ditanya, sudah makan apa belum, sudah mandi apa belum. Tidak pernah disapa. Dan kalau misalnya nanti nilainya buruk pun, dia akan maklum. Ya maklum memang sekolahnya memang susah. Jadi anak tidak pernah diberi ruang untuk berjuang, untuk menghadapi masalah. Tapi selalu diberikan solusi-solusi, diberikan tawaran-tawaran. Yang penting anakku seneng dan selalu maklum dengan kegagalan-kegagalan anak. Pola pengasuhan ini berdampak pada anak yang cenderung manja, kurang dewasa. Karena prosesnya terjadi pembiaran dan permakluman terus-menerus. Anak jadi kurang mampu mengendalikan diri, tidak memiliki kemampuan mengelola diri, atau kurang bereksplorasi. Pola berikutnya adalah pola pengasuhan abai. Dari namanya sudah jelas proses apa yang terjadi dalam pola pengasuhan ini. Dapat dikatakan tidak terjadi proses pengasuhan karena orang tua hanya fokus pada dirinya sendiri atau pada hal lain yang menurut orang tua lebih penting dari kesejahteraan anak.
kita sering menemui orang tua yang sangat giat bekerja dari pagi sampai malam, malam ketemu pagi, tidak pernah ketemu anaknya, tidak pernah mengobrol dengan anaknya. Anaknya berusaha dipenuhi kebutuhannya, butuh buku, butuh baju, tapi tidak pernah diajak berdialog. Namun ketika anak ini gagal, orang tua tidak terima. Dia merasa sudah fokus setengah mati untuk kesejahteraan anak, dan anak tidak membalas dengan belajar keras. Padahal dia sudah abai dengan kebutuhan anak. Anak kan tidak cukup dipenuhi kebutuhan makan, minum, dan uang sekolahnya, tapi anak juga butuh kebutuhan mental, emosionalnya pun diperhatikan, dipertimbangkan sebagai bagian untuk tumbuh kembangnya. Dengan berbagai alasan, orang tua tidak memberikan pengasuhan. Dia abai, membiarkan anak menemukan sendiri nilai-nilai hidupnya, membiarkan karakter anak terbentuk sendiri tanpa intervensi pengasuhan orang tuanya. Kalau mereka menemukan pengasuh pengganti seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kerabat lainnya, barangkali masih bisa ditolong. Kalau tidak, anak akan tumbuh suka-suka. Dampaknya bagi anak sangat fatal karena dapat menyebabkan gangguan perilaku anak. Pada berbagai kasus, gangguan perilaku anak di sekolah atau lingkungan pada umumnya karena produk pengabaian orang tua. Orang tua membiarkan anaknya hidup tanpa bimbingan dan pengasuhan. Nah, mari mengenali pola pengasuhan berikutnya, pola pengasuhan autoritatif. Itu pola pengasuhan yang menekankan pada penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, tetapi juga tidak meninggalkan aturan-aturan sosial. Dalam hal ini, orang tua cukup memiliki kepercayaan diri pada kemampuan mereka untuk mengarahkan anak. Namun mereka juga menghargai keputusan, keinginan, pendapat, dan pribadi anak. Orang tua mencintai dan menerima anak, tapi juga meminta anak berperilaku yang baik dan tegas, menjaga aturan yang telah dibuat bersama, menerapkan batasan, memberikan disiplin dengan konsekuensi dengan cara yang hangat, dan dengan hubungan yang mendukung. Orang tua yang menerapkan pola pengasuhan otoritatif menyukai disiplin positif, yaitu disiplin yang dibangun melalui kesepakatan dengan anak, mengajak anak membuat aturan yang mengakomodasi kebutuhan orang tua dan kebutuhan anak, mendorong pentingnya aturan dan konsekuensi. Pengasuhan ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap anak dalam mengembangkan perilaku dan nilai-nilai hidupnya. Anak merasa aman, merasa diterima, dan merasa dicintai. Anak akan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Ingat ya, rasa aman adalah kebutuhan mental emosional yang paling mendasar bagi manusia, terlebih bagi anak. Anak dengan orang tua yang otoritatif ini cenderung menjadi mandiri dan mampu mengandalkan diri sendiri, memiliki kendali diri, mampu menyampaikan apa yang diinginkan dan dirasakan, serta senang bereksplorasi. Pengasuhan yang baik itu selalu dinamis, terus berkembang dan berubah sesuai dengan usia anak. Pengasuhan anak usia dini pasti berbeda dengan anak usia SMP. Pengasuhan yang baik harus sesuai dengan kemampuan anak, karena tiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi, sahabat Kelip, penerapan pengasuhan bagi anak-anak dalam keluarga bisa saja berbeda dengan pola yang sama. Namun, pendekatan yang berbeda karena sesuai dengan kemampuan dan pemahaman akan sifat-sifat anak. Orang tua selalu menjadi kunci sebagai model, sebagai panutan, di mana anak belajar dari apa yang dilihat, bukan pertama-tama dari apa yang didengarnya. Orang tua harus kompak dan konsisten dalam menegakkan disiplin positif dalam keluarga. Lakukan terus komunikasi efektif dengan anak, lebih banyak mendengarkan aktif daripada memberikan nasihat-nasihat saja. Terus jadi orang tua cerdas, terus ikuti sesi rutin Kelip. Salam Kelip.